Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Guru doakan ya selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, untuk kali ini kita masih belajar di tema 2, selalu berhemat energi, dan memasuki subtema 3 yang judulnya energi alternatif. Untuk pembelajaran pertama ini, agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan kalian memahami apa yang Bu Guru sampaikan, marilah kita bersama-sama awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang kita pelajari hari ini ada 3 materi. Yang pertama, teks petunjuk pembuatan layang-layang. Yang kedua, manfaat energi alternatif. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat gambar yang Bu Guru tampilkan? Ini ada gambar mobil yang sedang mogok di sebuah tanjakan karena kehabisan bahan bakar. Pernahkah kalian membayangkan jika energi di dunia ini yang kita gunakan habis seperti bahan bakar minyak itu habis? Jika kalian sudah pernah membayangkannya, apakah kalian juga memikirkan apakah di dunia ini punya energi alternatif atau energi pilihan lainnya selain bahan bakar? Mari kita pelajari bersama ya. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif atau energi pilihan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui atau ketersediaannya melimpah di alam ini. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai hiburan membuat mainan. Energi angin ini termasuk energi alternatif. Bisa untuk bermain layang-layang, kincir angin, atau perahu dari botol bekas. Anak-anak, untuk kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang teks petunjuk membuat layang-layang. Teks petunjuk biasanya berisi arahan atau supaya pembaca dapat melakukan atau membuat sesuatu. Adanya teks petunjuk mempermudah pembaca dalam melakukan sesuatu dengan benar. Sudah pernahkah kalian membuat layang-layang? Yang kita butuhkan pertama adalah kertas koran bekas atau kertas lainnya seperti kertas yang berbahan dasar tipis ya. Ini ukurannya 30 x 30 cm. Ada bambu yang lebarnya 1 cm, panjangnya 80 cm. Ada juga bambu satu lagi yang panjangnya lebih pendek, 40 cm. Benang wol, gunting, dan lem. Anak-anak, untuk cara membuatnya, yang pertama kita lihat di gambar ya, gambarnya itu yang pojok kiri atas. Kemudian nanti kalian lihat ke pojok kanan atas, kemudian ke bawahnya ya. Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Keempat, letakkan bambu di atas kertas koran dan ciplak. Kelima,
tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang digambar itu yang garis putus-putus. Itu garis tambahan untuk mempermudah kalian nanti dalam menempelkan kertas koran di benangnya. Yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Ke-8 sampai ke-11 biasanya kalian bisa lakukan ketika kalian sudah membeli layang-layang yang sudah jadi. Adalah tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Ke-9, buat lubang di tengah yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Ke-10, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. 11, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Anak-anak, demikian ini contoh teks petunjuk membuat layang-layang. Teks petunjuk ini kalian amati, jangan sampai teks petunjuk ini cara pembuatannya tertukar. Nanti hasilnya akan berbeda. Anak-anak, untuk sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan dari sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah sumber energi dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Masihkah ingat kalian bahwa batu bara merupakan tanaman yang sudah lama terkubur di dalam perut bumi berjuta-juta tahun yang lalu. Sumber energi alternatif dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Contohnya matahari, angin, air, dan panas bumi. Anak-anak, untuk sumber energi alternatif yang pertama ini adalah matahari. Adalah sumber energi utama dan terbesar di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, menjemur pakaian, menjemur hasil panen seperti padi, membuat garam, atau menjemur ikan asin. Panas matahari juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik menggunakan panel surya. Ini contohnya ya, ini panel suryanya sangat banyak. Biasanya Bu Guru tampilkan panel surya yang berada di lampu penerangan jalan. Ini khusus sebagai panel surya yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangkit listrik. Yang kedua, sumber alternatifnya adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara, atau bisa kita sebut dengan udara yang bergerak. Angin dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional dan menghasilkan listrik juga. Namanya masih kalian ingat ya, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayung. Ini ya, Bu Guru tampilkan tentang angin yang dimanfaatkan sebagai perahu layar. Selanjutnya, sumber energi alternatif air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit tenaga listrik dibuat bendungan air di tempat yang tinggi, sehingga energi geraknya atau aliran airnya semakin deras, energi geraknya semakin kuat. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Seperti ini ya gambarnya ya. Anak-anak, energi selanjutnya, pernahkah kalian melihat ini? Jika kalian berjalan-jalan di daerah Wonosobo, ini ada sebuah energi alternatif namanya panas bumi.
Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Dimanfaatkan untuk PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah ya menjadi energi listrik. Namanya pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Seperti ini contohnya, di dalam lautan ini dipasang turbin. Turbin akan bergerak jika gelombang laut itu bergerak menuju ke pantai. Sehingga nanti gerakan tersebut prinsipnya sama dengan kincir angin dan kincir air dimanfaatkan untuk atau diubah menjadi energi listrik. Sedangkan yang lain, energi alternatif namanya bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang tidak perlu menunggu berjuta-juta tahun seperti minyak bumi ataupun batu bara. Yang pertama, bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan. Di antaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel. Ketika berasal dari tumbuhan namanya biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Sudah ada ya di pengisian bahan bakar minyak atau SPBU ada tulisannya biodiesel, berarti berasal dari minyak pengolahan tumbuhan berbiji. Ini Bu Guru contohkan tanaman yang namanya jarak, yang diambil adalah bijinya. Yang kedua adalah singkong, ubi, jagung, dan sagu. Dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol ini menggantikan bensin atau premium. Ini gambarnya seperti ini. Sudah ada juga di SPBU ya. Lanjut. Pernahkah kalian melihat ini? Ada sapi yang kotorannya ditampung. Setelah kotorannya ditampung itu menghasilkan gas. Gasnya itu dimanfaatkan untuk memasak di rumah-rumah warga. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak dikenal dengan biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor ataupun untuk memasak. Bahan bakar biogas juga sekarang memanfaatkan kotoran atau feses dari manusia ya. Fesesnya itu ditampung dan dimanfaatkan sebagai biogas. Anak-anak, untuk energi alternatif ini kita buatkan peta pikiran. Guru tampilkan seperti ini. Yang di tengah adalah ide pokoknya atau gagasan utamanya tentang energi alternatif. Dan yang berputar di samping-sampingnya adalah gagasan pendukungnya ya, yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Untuk energi alternatif sendiri itu ada beberapa kelebihannya atau keunggulannya, sisi positifnya. Yang pertama, energi alternatif dapat terbaharukan, sehingga tidak akan terjadi kelangkaan karena ketersediaannya melimpah. Yang kedua, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan atau
disebut juga dengan energi ramah lingkungan. Merupakan sumber energi gratis seperti angin, air, dan sinar matahari. Tetapi energi alternatif pun ada kekurangannya atau sisi negatifnya. Nah, yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, misalnya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Jumlah energi dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air pada PLTA meningkat di musim hujan dan berkurang saat musim kemarau. Yang ketiga, keberadaan energi alternatif belum efisien atau belum maksimal. Pemanfaatannya belum maksimal ya, seperti kotoran hewan dan energi alternatif yang lainnya belum termanfaatkan secara benar-benar atau maksimal. Ini ada sebuah bacaan judulnya Minyak Jarak sebagai Sumber Energi Alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Guru simpulkan ya, ini pemanfaatan minyak jarak. Yang pertama tadi sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Yang kedua untuk minyak rambut dan minyak pijat. Namun dampaknya juga ada yang menguntungkan, ada yang kurang menguntungkan. Apabila pemanfaatan dilakukan secara besar-besaran, akan mengancam kelestarian tanaman jarak. Oleh karena itu, tanaman jarak perlu digunakan dengan bijak agar tidak mengancam kelestariannya. Nah, karena hari ini kita sudah belajar 3 materi ya. Yang pertama, teks petunjuk pembuatan layang-layang. Kedua, manfaat energi alternatif. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam, alternatif, dan pemanfaatannya. Untuk itu anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.